Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Murni Dewanda. Pokok bahasan yaitu tentang perkembangan teknologi perkantoran. Mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 1 OTKP. Perkembangan teknologi perkantoran. Pada dasarnya, penggunaan teknologi perkantoran digunakan dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan dan administratif. Contoh tersebut seperti catat-mencatat, melakukan perjanjian, memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, mengirim surat, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, penggunaan komputer untuk perkantoran membuka era otomatisasi perkantoran, the Office Automation, OA. Satu, pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Ini menurut Teja Purnama 1989 halaman 1. Pekerjaan kantor berdasarkan artikulasi administrasi meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan menurut Suwarno Handayaningrat 1990 halaman 2. Menurut MK Alamsyah 1991 halaman 15, administrasi sendiri memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan seperti mencatat, mengklasifikasi, mengelola, menggandakan, mendistribusikan, dan menyimpan data atau informasi untuk tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teknologi perkantoran berkaitan dengan penggunaan peralatan masing-masing atau teknologi membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan. 2. Pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Peralatan-peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman modern. Kecepatan informasi dan kinerja harus ditunjang dengan teknologi modern. Sebagai contoh sederhana adalah penggunaan mesin tik dan mesin stensil manual yang mulai digantikan fungsinya oleh komputer dan mesin fotokopi. Kemajuan dan kompleksitas teknologi perkantoran sedikit demi sedikit membawa dampak terhadap pekerjaan itu sendiri. Contoh mesin stensil, manual, dan mesin fotokopi. Mesin stensil manual. Mesin fotokopi. Contoh mesin tik manual, mesin tik listrik, dan komputer. Mesin tik manual, mesin tik listrik, komputer. Kemajuan dan perkembangan teknologi perkantoran sendiri
membawa pengaruh besar dalam bidang ketenaga kerjaan. Dampak yang dirasakan bukan hanya dampak positif saja, melainkan juga terdapat dampak negatif. Dampak positif: meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran pegawai, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Dampak negatif: mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu, menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan, dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Tiga, peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses, pengolah data, serta penyimpanan data yang diandalkan. Contoh mesin komputer di kantor. Dalam penyajian data, mencari dan memproses data, penyelidikan ilmiah dengan tenaga manusia, tenaga mesin dalam melakukan pekerjaan tersebut bisa dilakukan dalam waktu hitungan menit saja, sedangkan tenaga manusia mungkin butuh waktu berjam-jam. Alasan lain mengapa mekanisasi perkantoran berkembang terus adalah menyangkut masalah biaya perkantoran. Seseorang cenderung percaya bahwa dalam instansi apapun karena dan kegunaan yang banyak daripada mesin-mesin kantor, biaya pekerjaan dapat dikurangi. Namun telah banyak pembaharuan yang dihasilkan dengan adanya penerapan teknologi modern di perkantoran. Aktivitas siswa. Perkembangan teknologi sangat berperan bagi perusahaan dan bahkan bagi negara. Tulislah pendapat kamu pada tabel berikut. Peranan bagi perusahaan, peranan bagi negara. Empat, jenis-jenis mesin peralatan kantor. Ada beberapa peralatan kantor yang sering ditemui di perkantoran. Di antaranya sebagai berikut. A. Mesin komputer. Masa sekarang ini banyak kantor yang menggunakan komputer sebagai alat penyokong pekerjaan. Mesin komputer bekerja memakai tenaga listrik dengan kekuatan pengelolaan data yang luas serta bermacam. Komputer sudah mengalami 4 kali perkembangan antara lain sebagai berikut. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959 tabung vakum. 2. Komputer generasi kedua 1959 sampai dengan 1965
transistor. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971 sirkuit terintegrasi. 4. Komputer generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang mikroprosesor. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah satu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. Mesin ini merupakan satu alat penggandaan yang cukup praktis untuk dipakai. Mesin fotokopi ditemukan pada tahun 1939 oleh Chester Carson. Atas penemuannya tersebut, penggandaan dokumen tidak memerlukan waktu yang lama. Sebelum adanya penemuan tersebut, orang atau perusahaan menggandakan dokumen dengan cara menulis ulang dokumennya. C. Mesin facsmile. Mesin facsmile atau lebih dikenal dengan mesin fax adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Mesin ini menggunakan jalur telepon kabel sebagai media pengiriman, yang kemudian diterima mesin fax di lain pihak. Banyak perkantoran modern yang menggunakan mesin ini sebagai media pengiriman dokumen. Mesin facsmile sudah banyak mengalami perkembangan. Mesin ini ditemukan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain. Penemuannya kemudian disempurnakan oleh Giovanni Caselli pada tahun 1862. Pada tahun 1851, Frederick Bakewell berhasil menyempurnakan mesin fax penemuan Bain. Pada tahun 1966, mesin fax berhasil dikembangkan oleh perusahaan Xerox. Hingga sekarang ini, mesin fax terus mengalami perkembangan dalam hal pengiriman. Tugas mandiri. Siswa-siswiku sekalian, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi? 2. Mengapa perubahan teknologi ini dapat mempengaruhi setiap industri? 3. Apakah yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? 4. Sebutkan dampak positif dari teknologi perkantoran dilihat dari segi tenaga penggeraknya. 5. Sebutkan dampak negatif dari teknologi perkantoran. Jadi itu tugas pertama Anda untuk pertemuan pertama kita di semester ganjil ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman.